Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizky Kasal Sabila, NIM 1903695. Di sini saya akan mempresentasikan ekstraksi dan karakterisasi pektin dari ampas kopi dengan sifat pembentuk gel dengan dosen pengampu Ibu Desi Kurniawati. Metode yang digunakan yaitu metode ekstraksi pelarut tinggi, ekstraksi menggunakan enzim, dan analisis autodestruktif untuk analisis protein. Beberapa zat yang digunakan dalam percobaan yaitu ampas kopi Arabica Brazil, ampas kopi Arabica Bali, bubuk kopi instan, dan bubuk kopi bekas. Ekstraksi sendiri adalah suatu proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutannya terhadap dua cairan yang tidak larut yang berbeda, biasanya air dan pelarut organik. Di sini terdapat tabel 1. Tabel 1 ini adalah hasil dari komposisi kimia dari CAP, yaitu Coffee Arabica Pectin. Pada ekstraksi dan karakterisasi kimia pektin ampas kopi, pertama kita harus membuat air, alkohol insoluble residue, yang terbuat dari ampas kopi kering yang dilarutkan dengan larutan etanol. Prosedur ini dilakukan untuk menghilangkan pigmen, molar rendah senyawa, dan inaktivasi enzim endogen. Pembekuan dan pengeringan bahan baku sebelum pengolahan etanol juga penting untuk menghindari aktivitas enzim pektinolitik. Air atau alkohol insoluble residue menjadi sasaran ekstraksi asam dengan mendidihkan 0,1 molar HNO3 selama 30 menit, sehingga menimbulkan fraksi Coffee Arabica Pectin pada tabel 1. Hasil Coffee Arabica Pectin 14,6% lebih tinggi dari yang ditemukan oleh Garcia pada tahun 1991 untuk pektin diekstraksi dari ampas kopi dengan HCl atau asam klorida mendidih pada pH 2 selama 1 jam. Yang dihasilkan kurang lebih 5%. Di sini hasil-hasilnya ada kelembaban, protein, fenolik, lalu ada monosakarida, dan yang lainnya. Di sini untuk karakterisasi kimia pektin, kita akan membandingkan protein serta fenolik pada beberapa zat yang lainnya yang akan kita lihat percobaannya. Nah, di sini pada gambar grafik di sini adalah untuk pembuatan sifat pembentuk gel. Nah, konsentrasi yang lebih tinggi dari pektin menghasilkan peningkatan asosiasi diri oleh ikatan hidrogen yang melibatkan gugus karboksil, terprotonasi, dan interaksi hidrofobik antara kelompok metoksil. Nah, di sini kenapa konsentrasi pektin tinggi? Karena bila konsentrasi pektin tinggi akan menghasilkan gel yang lebih kuat. Karena telah dilakukan penelitian terhadap gel yang terbuat dari kakao pot pektin sekam. Nah, di sini akan mengambil konsentrasi 1,5% Coffee Arabica pektin untuk menyelidiki pengaruh pH dan kandungan sukrosa pada sifat gel. Nah, di sini grafiknya di sini yaitu mengenai tentang elusi atau intensitas dari Coffee Arabica pektin. Nah, di sini Coffee Arabica pektin elusinya itu menggunakan kromatografi eksklusi ukuran kinerja tinggi, atau yang kita sebut adalah High Performance Size Exclusion Chromatography. Dan di sini ada RI dan MALLS, yaitu RI adalah refractive index dan
MALS itu adalah multi-angle laser light scattering. Nah, gunanya di sini untuk melihat apakah pektin dari kopi Arabica pektin dapat membuat gel atau tidak. Nah, di sini RI-nya yang berwarna biru itu terbentuk sekitar lebih dari 0,02 dan MALLS-nya lebih dari 0,1. Nah, di sini percobaannya sudah berbeda lagi. Di sini yang digunakan sebelumnya adalah ampas Arabica kopi Brazil. Nah, kalau yang di sini adalah yang digunakan di dalam percobaan ini adalah bubuk kopi hijau yang di sini menggunakan enzim. Nah, enzim yang di sini ini adalah yang digunakan adalah enzim protease. Nah, di sini berhubungan untuk melihat ekstraksi minyak yang dihasilkan dari bubuk kopi hijau tersebut. Nah, di sini metode ekstraksinya kan menggunakan enzim, nah atau yang disebut aqueous enzim aqueous extraction process maksudnya. Nah, di sini nih karena enzimnya menggunakan protease, kita lihat hasil ekstraksi minyaknya yang terlihat yang paling hasil maksimumnya yaitu di sini pada bagian grafik yang terdapat di insoluble itu sekitar 55% dan 43% yang dicapai ekstraksinya. Kemudian pada bagian percobaan selanjutnya yaitu menggunakan ampas kopi Arabica yang berasal dari Bali. Nah, di sini ditunjukkan pada tabel 4 terdapat kandungan karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, ampas kopi setelah 15 bulan penyimpanan itu terdapat kandungan karbohidrat yang lebih tinggi. Dan selain itu juga ampas kopi kandungannya lebih tinggi dari kotoran sapi. Namun karbohidrat dalam ampas kopi yang disediakan kemungkinan berdampak negatif pada proses anaerobik. Nah, dapat dilihat di sini karbohidrat dalam persen itu ampas kopinya itu terdapat 65,99%. Dibandingkan dengan kotoran sapi, itu lebih kecil. Karena di kotoran sapi, karbohidratnya hanya 41,15%. Lalu protein 11%, dibandingkan dengan kotoran sapi 9,55%. Dan lemak 1,54%, dan kotoran sapi 0,40%. Nah, di sini pada percobaan ini yang pada ampas kopi Arabica Bali atau tidak berasal dari Kintamani, itu kita mengambil yang bagian proteinnya untuk perbandingan dengan zat yang lainnya. Lalu di sini eksperimen ASE. Nah, pada eksperimen ASE ini, suhu konstan pada 125 derajat
menyelidiki pengaruh durasi siklus statis dan jumlah siklus statis pada ekstraksi minyak, dan mengidentifikasi kondisi yang cocok untuk ekstraksi berikutnya. Nah, yang terlihat pada gambar 1, ini adalah ekstraksi minyak dari ICG, yaitu instant coffee ground, yaitu bubuk kopi instan kering yang diekstraksikan dengan larutan heksana. Nah, setiap titiknya itu terdapat kondisinya yang berbeda. Dapat dilihat pada durasi 5 menit sebelumnya itu menghasilkan peningkatan yang cukup baik ekstraksi minyaknya. Sedangkan pada 10 menit setelahnya itu mengalami penurunan. Nah, yang dapat terlihat di sini, kita lihat hasil maksimum dari grafik yang terlihat di sini adalah sekitar 85%. Nah, eksperimen ASE ini maksudnya adalah eksperimen Accelerated Solution Extraction. Maksudnya adalah eksperimen dengan pelarut yang tinggi. Jadi eksperimennya itu menggunakan pelarut-pelarutnya dengan konsentrasinya yang cukup tinggi. Kemudian di sini adalah yang sama juga menggunakan percobaan ASE, yaitu Accelerated Solution Extraction, ekstraksi pelarut tinggi, menggunakan larutan heksana, isoheksana, heptana, oktana, dan etanol. Nah, dapat dilihat yang di sini hasil pada heksana cukup tinggi, yaitu pada suhu ekstraksi minyaknya itu pada suhu 145 derajat itu menghasilkan hasil maksimum sekitar 87%. Dan kemudian ekstraksi ini akan dibandingkan dengan percobaan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kan ekstraksi minyak juga akan dibandingkan dengan ekstraksi minyak yang sebelumnya itu. Di sini adalah menggunakan ampas kopi. Ampas kopi. Ya, ampas kopi. Lalu yang terakhir di sini adalah bubuk kopi bekas yang sudah digunakan. Nah, dalam penelitian ini kita akan melihat kadar fenol di dalam bubuk kopi bekas. Nah, ekstrak bubuk kopi bekas larutannya itu meningkatkan absorbansi optiknya dengan konsentrasi ekstrak bubuk kopi bekas. Gambar 3 ini menyajikan kandungan fenolik pada ekstrak bubuk kopi bekas. Nah, di sini konsentrasi dari bubuk kopi bekasnya, di sini konsentrasi asam galatnya. Nah, grafiknya dengan garis yang menaik ke atas. Garisnya tertarik ke atas. Nah, dari 20, 30, 40, dan hingga di titik maksimumnya yaitu kurang lebih 120 ke atas. Nah, lalu kandungan pada fenolik bubuk kopi bekas, rata-rata kandungannya yaitu dapat dilihat yaitu 9,44 atau kurang lebih 0,90 mg. Perbandingan total kandungan fenolik yang diperoleh saat ini dan penelitian menggunakan metode dari ekstraksi. Kesimpulan dari penjelasan yang sebelumnya yaitu kita akan melihat hasil yang sebelumnya adalah hasil kandungan protein pada ampas kopi. Yang memiliki protein tinggi adalah ampas kopi Arabica
Bali dengan hasil protein yaitu 11%. Nah, dibandingkan dengan ampas kopi Arabica Brazil yang hanya 0,70%. Kemudian karakterisasi pektin lainnya yaitu kandungan fenol dari bubuk kopi bekas lebih tinggi 16%. Nah, hal tersebut terjadi karena pada ekstraksi bubuk kopi bekas digunakan asam galat sebagai pengekstraksinya yang membuat kadar fenol dalam bubuk kopi bekas menjadi tinggi. Nah, pada sistem pembentuk gel juga setelah diamati dari grafik dan penjelasannya itu dapat terbuat dari ampas kopi. Walau sebenarnya sifat pembentuk gel itu biasanya terdapat di buah-buahan seperti pisang, cempedak, lalu kakao pot. Nah, tapi pada ampas kopi dapat juga terbuat. Kemudian uji coba terhadap ekstraksi minyak, yaitu dari bubuk kopi instan, kemudian bubuk kopi hijau, dan ampas kopi bekas. Nah, masing-masing dari 3 bahan yang tadi itu kan diekstrak. Nah, hasilnya yaitu ampas kopi bekas dengan larutan heksana yang menggunakan ekstraksi pelarut tinggi tadi itu yang menghasilkan hasil yang paling tinggi, yaitu dengan hasil 87% dalam 145 derajat. Sedangkan ekstraksi minyak dengan bubuk kopi instan yaitu didapatkan hasil sebanyak 85% dalam waktu 5 menit. Kemudian pada ekstraksi bubuk kopi hijau itu didapatkan hasil 55%. Nah, jadi penggunaan ekstraknya walau pada bubuk kopi hijau dan ampas kopi bekas menggunakan heksana, larutan heksana, tapi hasilnya itu berbeda. Karena pada bubuk kopi bekas ya, pada bubuk kopi ampas kopi bekas yaitu kan tadi hasilnya 87% dalam suhu 145. Jadi suhu itu mempengaruhi proses dari ekstraksi minyak. Nah, sedangkan pada bubuk kopi instan itu dibandingkannya dengan waktu. Dan pada bubuk kopi hijau itu dibandingkannya dengan macam-macam larutan, konsentrasi larutan di bawahnya. Seperti itu. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau janggal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.